kita semua? Sekali lagi selamat pagi. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana karena kasih dan kemurahannya saja pada hari ini kita boleh berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan di mana saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Batu Selatan. Nah, ini merupakan bagian dari tugas yang harus saya selesaikan untuk pemenuhan dalam modul 1.4. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang saat ini diwakili oleh Ibu Asmina Nur, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kota Pinang. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah boleh meringankan langkahnya untuk menghadiri acara saya pada saat hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini merupakan seperti yang saya bilang tadi bagian pemenuhan dalam modul 1.4 yang akan saya laksanakan. Nah, untuk mencairkan suasana kita pada hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita speaking dulu ya Bapak Ibu, kita ikuti gerakan yang ada di video ini. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Sudah semangat, sudah mencairkan suasana. Nah, saat ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, ada pun yang menjadi konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada murid belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zaman mengalami perkembangan, sehingga kita sebagai seorang pendidik harus mampu mengajar menyesuaikan perkembangan zaman peserta didik kita. Nah, sehingga pembelajaran paradigma baru ini menuntut kita sebagai seorang guru agar mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang kita tidak boleh menyamaratakan siswa kita di kelas. Di kelas yang kita ajari itu, siswa itu beraneka ragam, baik dalam pengetahuan, minat, bakat maupun motivasi. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh menyamakan. Ya udah, kamu semua mengerjakan ini. Pada tahap ini semua tidak boleh. Tidak seperti itu dalam pembelajaran paradigma baru. Kita harus melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri peserta didik kita, sehingga kita mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah saya tampilkan profil pelajar Pancasila itu memiliki setidaknya ada 6 dimensi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru harus menuntut siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga siswa kita nanti mampu mengamalkan ke-6 prinsip profil pelajar Pancasila ini. Apa-apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. 3, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dimensi-dimensi ini diharapkan mampu kita terapkan pada saat pembelajaran di kelas. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu,
dimensi ini apakah yang sudah Ibu terapkan di sekolah, atau dimensi mana yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas atau pelajaran? Nah, misalnya untuk meningkatkan keimanan ketakwaan, biasanya kita saat memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran, kita ajak siswa untuk untuk berdoa, atau untuk menumbuhkan kreativitasnya. Kita kasih mereka tugas misalnya melalui P5 yang kita laksanakan sekarang ini. Jadi itulah yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru. Kita sebagai seorang pendidik harus mampu mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya bagian dari disiplin positif yaitu budaya positif, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini kita harapkan siswa dapat bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang telah diyakininya. Disiplin itu bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik sehingga peserta didik atau murid kita untuk melakukan tugas yang kita kerjakan itu mereka bukan karena imbalan atau penghargaan dari kita, atau bahkan mereka karena takut ancaman atau hukuman dari kita. Jadi itulah yang disebut dengan disiplin positif. Siswa mampu belajar, mereka belajar sesuai dengan keinginan hatinya, bukan karena takut ancaman dari kita, hukuman dari kita, atau karena kita memberikan penghargaan. Terkadang kan di kelas kita mau, siapa yang bisa maju ke depan, Ibu kasih nilai, Ibu kasih tambahan nilai. Nah, jadi yang diharapkan dalam disiplin positif ini, siswa tergerak hatinya tanpa karena kita iming-imingkan imbalan, atau tanpa karena kita berikan ancaman. Kalau nggak bisa nanti hukum, kalau nggak bisa berdiri di depan kelas, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah terkait dengan disiplin positif. Tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga siswa kita memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berlaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nanti juga saya akan jelaskan seperti apa motivasi individu. Yang di sini disiplin positifnya, tujuan kita sebagai seorang guru untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang memiliki motivasi internal tanpa harus kita tekan, tanpa harus kita berikan imbalan. Jadi siswa kita itu melakukan tugas atau segala hal yang kita perintahkan karena memang dorongan dari dalam dirinya, karena dia sudah memiliki nilai-nilai universal. Nah, seperti apakah nilai universal yang saya jelaskan tadi? Itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan setidaknya saya bagi menjadi dalam 3 bagian. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang saya jelaskan tadi. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, mulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan yang berikutnya yang disebut dengan PYP, Equal Years Program, yaitu nilai-nilai yang diharapkan telah tertanam dalam diri siswa kita. Seperti apa nilainya? Bisa nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ataupun empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, life skill atau keterampilan hidup. Siswa yang kita didik diharapkan nanti mereka telah memiliki nilai keterampilan hidup atau life skill. Seperti apakah dia nilai keterampilan hidup itu? Misalnya mereka menjadi orang yang dapat dipercaya orang lain. Ada nggak di antara siswa kita yang saat ini kalau dia ngomong kita nggak percaya? Apakah betul yang diucapkannya? Kenapa kita bisa tidak percaya dengan ucapan siswa kita? Mungkin dia belum memiliki nilai keterampilan life skill ini
yang dapat dipercaya, atau lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, bahkan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari 3: profil pelajar Pancasila, PYP, dan life skill. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Guru, ada yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu semua yang kita lakukan supaya mampu memenuhi kebutuhan dasar kita. Dan semua usaha pasti kita dalam memenuhi kebutuhan kita lakukan usaha yang terbaik agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini sudah saya tampilkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan dan kesenangan. Nanti setelah selesai saya menjelaskan materi ini, saya ajak Bapak Ibu Guru untuk mengingat kembali siswa yang kita ajar yang selalu melanggar peraturan atau keyakinan kelas, kira-kira mereka itu memenuhi kebutuhan dasar yang mana, gitu ya Bapak Ibu. Kita ingat kembali, oh berarti siswaku ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal bertahan hidup, seperti itu ya. Nah, saya akan jelaskan mulai dari awal. Yang pertama, kebutuhan dasar manusianya bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini berkaitan dengan psikologisnya, psikologis manusia, atau karena kita berhubungan dengan siswa, psikologis murid yang kita ajar di kelas. Terkait dengan bertahan hidup ini, contoh yang ingin dipenuhi itu terkait dengan makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini berhubungan dengan keinginan dipedulikan, pengen berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok lain. Kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini terkait dengan pengen memiliki harga diri, kepengen dianggap oleh orang lain, mampu memimpin, berprestasi, diakui bahkan didengar oleh orang lain. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini terkait dengan kebutuhan ingin mandiri, memiliki pilihan tanpa harus dikontrol oleh orang lain. Yang berikutnya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itulah terkait dengan kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kesenangan ini terkait dengan ingin bermain, humoris, antusias, dan tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi manusia, bahkan yang ingin dipenuhi oleh siswa kita yang kita ajar di kelas. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Guru yang hadir di sini, siswa kita terkadang melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu Guru, di antara 5 kebutuhan dasar ini, yang mana yang pernah Bapak Ibu Guru temukan kasus siswa melakukan pelanggaran karena misalnya salah satu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya? Ada pengalaman Bapak Ibu Guru? Karena kita di sini berbagi pengalaman, kita sharing, bukan ada yang benar atau salah, dan seperti itu ya Bapak Ibu. Ada? Saya pribadi pernah mengalami ya kan Bapak Ibu Guru, siswa saya masuk terlambat setelah istirahat. Kenapa terlambat? Lapar Bu, belum makan. Jadi ketika siswa terlambat, tidak sesuai dengan keyakinan atau peraturan kelas, alasan dia terlambat karena ingin memenuhi kebutuhan psikologisnya. Berarti dia terkait dengan kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Itu pengalaman saya. Kira-kira Bapak Ibu Guru di sini ada nggak pengalamannya? Siswa karena ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau peraturan di sekolah kita. Ada pendapatnya? Yang paling sering Bapak Ibu.
kasih kesempatan. Yang paling sering saya temui dalam kebutuhan dasar manusia itu punya masalah, biasanya pada kelompok yang dua itu. Yang dua Pak? Iya. Jadi seakan-akan siswa itu ada yang kurang berpendidikan, atau ada siswa itu yang selalu dia kurang memanfaatkan kerjasama yang baik dengan teman-temannya. Karena dia membiarkan temannya kerja, dia tenang-tenang, dia tinggal terima bersih, kira-kira seperti itu yang sering saya jumpai ketika saya mengajar dalam kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Marpau. Tadi pengalaman Bapak Marpau di kelas bahwa siswanya kurang dipedulikan. Berarti ketika siswa kurang dipedulikan, dia akan mencari perhatian dari kita, ya kan Pak? Nah, kalau siswa mencari perhatian dari kita, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia mencari perhatian dari kita sebagai guru. Dan dari penjelasan Pak Marpau, ada siswa yang selalu tenang waktu kelompok. Berarti dia ingin menunjukkan kekuasaan. Aku seperti ini, orang lain tunduk kepada aku, sehingga dia melanggar keyakinan kelas yang ada. Jadi seperti itulah hal-hal yang dilakukan siswa kita di kelas saat mereka berusaha memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sebagai manusia. Atau ada lagi Bapak Ibu Guru pengalamannya di kelas, ada siswa yang kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar ini, mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Ada lagi Bu? Ada Bu Nurul masih pendapat. Terima kasih untuk komentarnya. Saya rasa saya banyak menemui kasus di nomor 2 ya, kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Karena berdasarkan kasus yang saya tangani, ya kan, ada seorang siswa saya yang dianya itu merasa kurang diterima di kelasnya oleh teman-temannya, yang mungkin karena kesalahannya, ya kan, dibully lah istilahnya, ya kan, sehingga dia mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Walaupun itu udah saya tangani ya, udah saya motivasi, kemudian udah saya coba untuk saya kasih perhatian, tapi tetap aja gitu dia memilih untuk pindah dari sekolah. Oke, terima kasih kepada Ibu Nurul. Ibu Nurul menghadapi kasus yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua, karena merasa kurang kasih sayang dan diterima, ya kan Bu? Ada lagi Bu? Oke, terima kasih. Di sini saya ingin sebenarnya masih ragu sih ini yang termasuk yang mana. Tapi pengalaman saya ketika masuk dalam kelas itu anak tidur, selalu tidur, dan itu mungkin kebiasaan dia untuk bermain game sampai larut malam dan akhirnya kurang tidur, dan di kelas itu dia kebanyakan tidur. Sudah kita nasihatkan dia tidur. Jadi kalau menurut saya, ya tolong dikoreksi, itu termasuk kebebasan yang mana dia itu mencoba hal yang baru seperti permainan game tadi. Kemudian dia belum mampu mengendalikan dan mengarahkan dirinya sendiri barangkali. Itu saja barangkali. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Kadi. Dari pengalaman mengajar di kelas yang dihadapi oleh Ibu Kadi, bahwa ada siswa yang tidur di kelas. Nah, kenapa dia tidur? Berarti dia pengen memenuhi kebutuhan kebebasan. Betul yang dibilang Ibu Kadi tadi. Dia pengen bebas. Padahal pada jam pelajaran seharusnya dia ikut peraturan kelas, belajar sama seperti teman-temannya. Tapi karena ini kebebasan, dia pilih untuk tidur. Berarti dia memenuhi kebutuhan dasarnya yang keempat. Nah, demikianlah untuk 5 kebutuhan dasar. Kita sudah mengasih pengalaman kita di dalam kelas. Yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu adalah alasan, dorongan manusia melakukan sesuatu. Ini ada 3 levelnya. Level yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang manusia melakukan sesuatu karena ingin terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kita bisa mengasih contoh
Motivasi yang berasal dari luar, betul, dari luar diri peserta didik kita atau murid kita. Level yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi internal, berasal dari dalam diri siswa kita. Nah, tentunya kita masing-masing guru memiliki pengalaman yang kita temukan di lapangan atau di kelas. Siswa kita yang kita ajar, coba kita kembali merenung. Kita renungkan bersama, siswa kita mengerjakan tugas yang kita kasih karena apa? Karena level yang pertama menghindari ketidaknyamanan karena kalau nggak siap kita hukum, atau untuk mendapatkan imbal dari kita dapat nilai bagus, atau menjadi orang yang mereka inginkan. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Atau ada mau ngasih pengalaman lain? Ada Bapak Ibu guru? Oke, terima kasih. Kalau dalam hal ini, yang sering terjadi itu biasanya karena mereka takut sanksi yang diberikan oleh guru. Ya, secara umum itu yang kita temukan. Nah, jadi kalau mengenai yang dia berasal dari dalam diri atau intrinsik ini, sepertinya hanya sedikit ya, sebagian kecil saja. Dan ini pengalaman pernah yang saya alami. Ada seorang siswa yang dia itu tinggal di rumah makan. Ya, tinggal di rumah makan. Jadi kalau malam hari dia itu bekerja melayani supir yang datang untuk memberi makan. Dan tentunya dia itu kan sampai malam, sampai larut malam. Dan dia itu udah pasti dia itu kurang tidur. Ya, kurang tidur. Dan ketika di sekolah dia itu akan ngantuk. Tapi tak mengapa ya, ketika saya beri tugas itu kebetulan tugasnya agak repot juga, tapi dia mengaku. Dan satu kelas itu paling hanya 2 orang atau berapa yang mengerjakan. Dan dia itu menurut penilaian saya itu dia termasuk yang dia berasal dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Nah, dia mengerjakan dan dia mengaku sama sekali tidak tidur untuk menyelesaikan tugas itu. Dan saya tanya, kenapa kamu mau menyelesaikan seperti itu? Kalau guru yang lain itu saya nggak mau, tapi kenapa dengan ibu saya mau, kata dia. Dan saya dengan senang hati karena ibu katanya sering menghargai setiap apa yang dikerjakannya. Dan dia memang selalu diinspirasi temannya karena mungkin latar belakang tadi kehidupannya. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa seorang siswa yang dia bisa bekerja sambil menuntut ilmu itu mendapatkan nilai plus. Saya angkat tangan karena saya sendiri ketika seusiamu saya tidak melakukan itu. Nah, jadi kalau kamu melakukan itu, saya pikir saya memang memberi nilai plus yang luar biasa kepada kamu. Nah itu, jadi selama pengalaman saya itu memang sebahagian kecil lah yang dia itu berasal dari dalam diri. Secara umum dia dari luar diri. Demikian, terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu Bu untuk Bu Kadi. Luar biasa pengalamannya. 2 kasus yang disampaikan oleh Ibu Kadi. Yang pertama katanya sebagian siswanya yang belajar menyelesaikan tugas karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahkan yang kedua dijelaskan ada siswa yang dilihat Ibu Kadi dasar pengalamannya mengerjakan tugas karena ada motivasi dari dalam dirinya. Luar biasa. Nah, di antara 3 level tadi yang sudah kita bagi ke dalam 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, menurut Bapak Ibu motivasi mana yang paling kuat untuk dimiliki seorang siswa atau murid kita? Motivasi ekstrinsika atau motivasi intrinsik? Oke, Pak Marpal dulu kasih pendapatnya. Ada pendapat Pak Marpal? Baik, kepada ibu yang memberikan kesempatan bagi saya. Menurut saya, motivasi yang paling banyak mempengaruhi terhadap perkembangan anak atau sikap anak itu dominan terhadap motivasi ekstrinsik. Sebagai contoh misalnya, kalau si anak yang intrinsik itu sudah bawaan sendiri, ya tidak begitu banyak perkembangan. Tetapi kalau motivasi yang
dipengaruhi oleh bahan itu yang diterima dari baik dia sebagai murid misalnya, sebagai anggota masyarakat, tentunya dia dapat melihat motivasi-motivasi yang didapatkan baik itu berdasarkan pembimbingnya yang mengarahkannya dan teman-teman yang lain maupun masyarakat-masyarakat yang lain yang paling dominan memberikan motivasi intrinsik termasuk diantaranya pengaruh lingkungan. Demikian. Oke, terima kasih kepada Bapak Marpau. Pak Marpau mengatakan yang paling kuat harus motivasi ekstrinsik. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, Ibu Rizka dengan si pendapat. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bukan kurang sependapat, tapi saya lebih mengutamakan motivasi intrinsik yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Kalau ekstrinsik kita tahu itu berasal dari luar diri siswa itu sendiri, baik gurunya, orang tuanya, lingkungannya, beserta hal-hal yang bisa mempengaruhinya. Tapi kalau dari dalam dirinya sudah terbuka atau terbersit, harus dia menginginkan hal yang satu. Ketika orang luar tidak menginginkan itu kepadanya, itu dia tidak akan terpengaruh. Dia akan kumuh pada pendiriannya, karena itu berasal dari dalam dirinya. Jadi setiap hal-hal yang berasal dari dalam dirinya itu sangat kuat mempengaruhi motivasinya. Sama seperti kita sedang mengajar di kelas, Bapak Ibu guru, ketika kita sudah masuk di bab 1, bulan depannya kita masuk ke bab 2, tetapi kalau ada motivasi intrinsik dalam diri si anak, tanpa kita kasih tahu minggu depan kita masuk ke bab 2, tapi dia sudah terlebih dahulu mempelajari karena itu memang ada dalam dirinya. Tapi bagaimana dengan motivasi ekstrinsik? Ketika kita menulis siswa minggu depannya kita masuk ke bab 2 ya anak didik, tapi karena dia merasa itu bukan menjadi motivasi dalam dirinya, pada saat kita mengajar baru dia membuka buku, atau pada saat kita mengajarlah baru dia melihat apa materi di bab 2. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Priska. Ada lagi pendapatnya Ibu Guru? Terima kasih atas kesaksiannya. Jadi berdasarkan pengalaman saya ya Bu, kebetulan saya ngajar di PS ya. Setelah saya lihat dan saya amati gitu kan, saya coba saya memberikan motivasi intrinsik bagi siswa-siswa kita ya kan. Misalnya sebelum saya mulai pembelajaran, saya kasih motivasi untuk mereka bahwasannya mereka itu harus memiliki masa depan yang bagus ya kan. Ketika siswa memiliki masa depan yang bagus itu kan harus ditentukan dari hari ini gitu ya. Isi motivasi saya kepada mereka. Namun saya lihat ketika saya selesai memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita, tidak ada dorongan dari dalam diri mereka untuk mengubah diri mereka itu menjadi lebih baik ketika saya memberikan tugas. Dan ketika saya memberikan tugas tetap saja ada ancaman dari saya baru mereka mau mengerjakan tugas itu tadi. Jadi motivasi intrinsik kalau tidak dibarengi dengan motivasi intrinsik dari kitanya, siswa itu tidak terdorong, tidak termotivasi. Jadi kedua motivasi ini memang harus kita gunakan di dalam proses belajar mengajar. Oke, Bu Nurul berpendapat harus dua-duanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, luar biasa Bapak Ibu guru. Nah, motivasi ekstrinsik tadi motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik, sedangkan motivasi intrinsik berasal dari dalam dirinya. Nah, saya mau bertanya, kalau seandainya kita kasih tugas, hari ini kita hukum, anak-anak mau nggak kerjakan? Mau pasti. Nah, besok kalau nggak kita kasih hukuman, nggak kita bilang mau nggak dia kerjakan? Belum tentu ya kan? Nah, berarti contoh yang kedua, ada seorang siswa yang pengen jadi tentara. Dari sekarang dengan kesadaran sendiri dia pasti latihan membentuk fisiknya ya kan? Tanpa disuruh orang tuanya. Jadi motivasi mana yang paling kuat? Motivasi intrinsik, tapi bisa juga didukung oleh motivasi ekstrinsik. Luar biasa Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di sini juga saya menampilkan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
itu tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Selain itu, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat dia melakukan pelanggaran, dia nggak tahu, gurunya bahkan nyuruh akal gitu ya. Yang ketiga, bersifat satu arah, artinya hukuman datang dari guru yang buat, siswa nggak tahu, ada kesepakatan. Dan yang ketiga, berupa hukuman fisik atau psikis. Dan perlu kita ingat, hukuman ini diberikan guru tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukannya. Contoh saya kasih, siswa kita nggak ngerjakan PR, kita suruh tuh jemur di bawah tiang bendera atau keliling lapangan. Ada nggak hubungan nggak ngerjakan PR dengan keliling lapangan? Tidak, itu termasuk hukuman, berhubungan dengan fisik dan tidak membuat nyaman siswa. Itu hukumannya Bapak Ibu guru. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini dia lebih terencana, disepakati, artinya sesuai dengan peraturan. Sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Namun perlu kita ingat, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun murid melakukan pelanggaran, dia tahu apa yang akan dikenakan sanksi terhadap dia, tapi dia tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitor kepada murid. Nah, kalau konsekuensi ini ada hubungannya dengan apa yang dilakukannya. Kira-kira tadi saya kasih contoh, kalau murid saya misalnya nggak ngerjakan PR, kalau hukuman saya suruh keliling lapangan atau berjemur di bawah tiang bendera. Kalau konsekuensi, kalau murid saya nggak ngerjakan PR, apa kira-kira yang hukumannya sesuai dengan yang pelanggaran dilakukannya? Kita suruh ngapain Bapak Ibu guru? Iya betul, tulis kembali sampai selesai. Atau kita ambil jam istirahatnya, berjam istirahat ya sampai selesai. Itu disebut dengan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu guru sudah paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ada satu lagi yang namanya restitusi. Restitusi ini proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita ajak murid itu menemukan solusi sendiri untuk permasalahan yang dihadapinya. Tadi kasusnya siswa tidak mengerjakan PR. Kita tanya, kenapa nggak mengerjakan PR? Lalu dijelaskannya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya nanti kamu kedepannya dapat mengerjakan PR? Kita ajak dia untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi Bapak Ibu guru selama ini di kelas lebih banyak menggunakan yang bagian mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Pengalamannya di kelas. Iya, hukuman. Oh, Pak Sande kita dengar suaranya. Hukuman Bu. Oke, kenapa hukuman Pak? Akibat dari juburnya siswa, tidak apa ya, kita sudah melakukan nasihat, saran, tapi contoh nih ada siswa nakal, sampai kali kita, ini kan hukuman itu kan tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi kadang saya hukum, contoh kayak jemur gitu, tapi tidak lama kita lihat juga dia fisiknya gimana. Kalau kira-kira dia sudah mulai menyesali perbuatannya, ya udah kita kembalikan. Dan ya besoknya memang tidak dilanjut lagi. Oke, yang Pak Sande lakukan hukuman, dijemur termasuk hukuman. Anaknya nggak kerja PR Pak Sande? Iya. Nggak kerja PR, dijemur. Pelajaran tersebut dia tidak membersihkan PR. Oke, berarti betul ya hukuman. Ada lagi Bu Guru atau Pak Guru? Oke, ada Ibu. Izinkan sih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk menanggapi dari pertanyaan Bu Nancy atau menanggapi dari hal yang perlu kita sampaikan untuk penerapan hukuman atau apakah konsekuensi atau restitusi. Nah, untuk di kelas kebetulan ini saya semester ini masuk di kelas 11 1 sampai 11 6. Jadi untuk menunjang pembelajaran PKN selain buku paket yang sudah kita
terima atau sudah kita berikan ke peserta didik, itu kami ada menyarankan anjuran ke wajib juga iya. Itu adalah kepemilikan buku kecil yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, dari segi harga buku itu tidak mahal, jadi cukup terjangkau sama anak. Harganya paling mahal 5.000. Nah, sampai dengan ini sudah minggu keempat pembelajaran kita, bahkan sudah masuk minggu kelima. Kita sarankan itu atau bahkan kita anjurkan tadi kita bilang untuk kepemilikan buku Undang-Undang Dasar itu dan untuk menunjang pembelajaran yang ada yaitu bidang studi PKN tersebut, di kelas itu masih ada saja yang belum memiliki. Kita nggak tahu juga apakah dia memiliki itu pinjam atau apa, yang jelas di kelas itu dia sudah harus punya per siswa 1 supaya tidak bolak-balik megang gadget, dicari mesti di HP ada, cuman alasan mereka pakai nggak ada kan gitu. Nah, kita sarankan untuk beli itu harga yang terjangkau tadi, ada yang 4.000, variasinya ada yang harga 5.000. Dah, itu aja beli kita bilang. Nah, sampai hari ini tadi saya masuk ke kelas 11 masih ada 2 siswa yang tidak memilikinya. Adalah 3 siswa. Nah, itu kita seminggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu setelah kita umumkan, kita punya konsekuensi. Nah, jadi jatuhnya saya bukan ke hukuman tapi ke konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kamu tidak memiliki buku itu atau tidak bawa buku itu ketika jam pelajaran berlangsung, kamu harus menghafal 2 pasal. Itu yang sudah kita sepakati. Maka 2 pasal yang sudah kita sepakati itulah yang pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang sudah kita sepakati itu dia harus menghafalkannya. Nah, jadi di sini kita pikir kalaupun dia tidak nyaman, cuman ada kaitannya dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu buat pengalamannya di kelas. Ibu Koiria telah menerapkan yang namanya konsekuensi, yang sanksi yang diberikan atas pelanggaran sesuai dengan materi yang sedang berjalan. Nah, di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi diharapkan melalui paradigma baru tadi kita sebagai seorang guru menerapkannya namanya restitusi. Kenapa saya katakan demikian? Hukuman dan konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman. Memang berat Bapak Ibu guru, tapi kita harus berusaha menemukan sendiri, mengajak siswa untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Yang berikutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini juga berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita boleh menilai diri kita berada pada posisi yang mana, oke? Yang pertama, yang disebut penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dikatakan sebagai penghukum, ciri-ciri guru yang digolongkan posisi kontrol sebagai penghukum, dia menghardik siswa, menunjuk kalau banyak kali salahmu, matanya melotot ngomong dengan siswa, suaranya kuat. Nah, itu ciri-ciri guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswa. Oke, tadi saya bilang kita bisa menilai kita pada posisi yang mana. Jadi posisi pemantau ini selalulah ngomong kasar terhadap siswa. Udah mau bau kali kau kelas 9 IPS itu sering kan? Habis olahraga. Mau kali kelas kamu ini. Dia mau jorok kali badanmu ini. Matanya melotot ngomong ke siswa, suaranya kuat. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini tipe gurunya suaranya lebih lembut. Nah, suaranya lebih lembut. Dia sering berceramah. Menghadapi siswa yang bermasalah, dia ceramah. Suaranya lembut dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Sehingga guru yang tergolong pembuat merasa bersalah ini kadang sampai bisa membuat siswanya nangis. Dengan ceramah-ceramahnya, sehingga siswa bisa luluh hatinya dan membuat siswa menangis. Dada suaranya lebih lembut. Kau janganlah begitu, kau lihatlah orang tuamu. Seperti itulah yang pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini lebih akrab kepada siswa. Dia membuat alasan-alasan kepada murid. Ayolah, berubahlah kau. Udah membantu berkau, berapa persen ini tutupinya. Nah, seperti itu. Guru yang sebagai
tugas kau berapa? Hanya 4. Gak ada nilaimu. Nah, itu ciri posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir manajer. Kalau manajer ini dia ketika siswa sedang menghadapi masalah, dia kasih solusi. Dia ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan karakter siswa. Misalnya ada siswa yang sedang terlambat, kenapa kau terlambat? Apa alasannya? Bagaimana caranya supaya ke depan tidak terlambat? Nah, itu sebagai manajer, dia mengajak siswa mencari sendiri solusi permasalahannya. Ya Bapak Ibu, jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ayo tanya kepada diri masing-masing, kita posisi kontrol yang mana ya? Nah, kita oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk guru-guru kita ini. Pak Bapak mau ngasih pendapat dulu. Baik, sebenarnya sebagai guru ini ada kalanya semuanya supaya baik. Tetapi yang paling dominan yang saya laksanakan di kelas itu teman, baru manajer, baru terakhir pemantau. Kenapa? Kalau kita menganggap bahwa anak itu adalah teman kita, dia akan merasa nyaman bersama dengan kita apa kita suruh, dan apa yang kita atur sebagai manajer dia akan mau. Nah, setelah itu hasil daripada yang kedua tadi baru kita pantaulah apa yang sudah dilakukan, bagaimana yang kita anggap dia sebagai teman dan kita suruh, dan kita lihatlah apa yang terjadi. Itu yang paling sering saya laksanakan. Memang ya kadang buku tapi sedikit ya buat merasa bersalah, memang pernah juga, tetapi yang paling dominan tadi utama adalah teman, manajer, dan pemantau. Itu buku. Oke, luar biasa pengalaman Pak Marpaung. Pak Marpaung bisa sebagai teman, pemantau maupun manajer. Ada lagi Bu Ibu? Oke, silakan Ibu. Oke, kalau pengalaman setiap guru saya pikir ini sudah pernah dilakukan semua. Nah, kalau saya kebetulan saya kalau memantau itu saya catatan dia cabut tanggal berapa di jam berapa itu memang saya lakukan semenjak saya pertama kali jadi guru. Nah, kemudian kalau membuat merasa bersalah yang dia menceramah itu juga saya lakukan. Yang kadang-kala itu kan anak-anak karakternya berbeda-beda. Ada yang dia dibuat ceramah itu gak mempan, ya kan? Kemudian udah yang semacam kita buat teman, ya kan? Kita buat seperti teman, dia seperti itu. Ada yang nggak apa-apa, membal kan gitu ya. Sampai akhirnya kita lakukan juga yang menghukum tadi. Karena kita menganggap ini nggak mempan, akhirnya kita lakukan tadi. Kamu, nah seperti itu lah, keluar singanya kan? Kamu, tadi saya bilang gini. Nah seperti itu. Jadi kalau saya ini semua udah pernah saya lakukan. Nah seperti yang pertama tadi, ya. Kalau yang tadi yang apa tadi yang sebelum ini? Nah, kalau itu kadang siswa ini kan dia apa tadi ya? Yang pertama tadi itu kita yang sebelumnya. Enggak. Ini ya. Restitusi, hukuman, konsekuensi. Mana tadi ya? Yang saya sampaikan. Nah, ada ketika dia tidak mengerjakan tugas ya. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, kita hukum, kita hukum ya. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, maka kita bertanya kepada diri dia. Ketika kita mau menghukum, kamu mau yang mana? Apakah kamu saya suruh push up, atau kamu menyelesaikan tugas kamu? Besok saya tunggu, atau 2 hari lagi saya tunggu, atau 3 hari lagi saya tunggu. Maka anak sendiri itu yang memilih hukumannya itu adalah push up. Nah jadi kita suruh dia memilih dan akhirnya dia memilih untuk dihukum push up. Seperti itu, dia tidak memilih untuk menyelesaikan secara konsekuensi itu. Kalau seperti itu bagaimana? Untuk menanggapi pertanyaan Ibu, Terima kasih.
ketika kita kasih pilihan kepada siswa, dia akan jadi tugas, pilih mana hukuman atau konsekuensi. Dia pilih hukuman, hukuman, tapi setelah hukuman itu selesai, dia merasa udah siap. Gak ada keinginan dia untuk melakukan perubahan, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi kalau kita hukumnya udah bebas, gak ada. Besok-besok ya udah, aku ngajar PR udah hari itu. Nah itu yang terjadi. Di sini kita ingin menumbuhkan murid dan solusinya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan tentang tugas yang kita berikan. Makanya tadi saya bilang antara hukuman konsekuensi tetaplah resolusi yang paling utama. Jadi kalau dia begitu kita bisa apa kamu minggu depan kumpulkan tugas saya. Iya, seharusnya nggak melakukan hukuman dulu. Jadi saya suruh memilih, kamu pilih yang mana, ya suruh memilih hukuman. Kita nggak kasih pilihan seperti itu, Bu. Tetap harus kita mengarahkan dia menentukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalahnya yang mengerjakan tugas Karena tadi. kita sudah tunggu, ya dikasih waktu seminggu dia tetap tidak mengerjakan. Nah, disinilah kita harus sebagai seorang guru tadi seperti ajaran Dewa kita katakan kita menuntut siswa menghamba, bukan berarti kita sujud, menghamba sabar yang sangat besar pada guru. Saya mengalami sampai dia tamat, misalnya bukan ternyata sampai dia tamat, saya tunggu sampai sebelum ujian kamu harus ukur sampai dia tamat sampai saat ini dia tidak kerjakan. Ada tanggapan dari Bu. Jadi udah baik. Terima kasih kesempatannya. Ini bisa berbagi ya kan ceritanya. Kalau pengalaman saya mengajar fisika. Fisika itu tidak semua murid suka dan tidak semua murid itu mampu untuk memahami pelajaran fisika walaupun mereka memilih jurusan tersebut yang ada pelajaran tersebut. Nah, setiap tahun kemampuan siswa itu kita tahu mulai bergerak dengan situasi kita seperti sekarang ini. Nah, cara saya yang saya alami, yang saya terapkan di dalam kelas, karena setiap kelas itu akan berbeda-beda muridnya, saya akan melihat dulu ini kelas ini karakter muridnya dominannya seperti apa. Komitmen kepada anak murid. Kalau saya seperti ini, kita akan melakukan seperti apa yang kita mau dan harus mereka terima. Artinya mereka mau, kita mau, dan mereka memahami seperti apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya bukunya harus disampul, jangan terlambat masuknya, kemudian tugas harus dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk dan dia tidak mengerjakan tugas itu, kalau saya panggil anaknya, saya suruh dia mengerjakan tugasnya pada saat itu. Pada saat saya tidak tunggu untuk waktu yang lain, saya kasih dia waktu untuk mengerjakan. Boleh itu di samping saya, boleh di dekat saya atau dia di belakang mengerjakannya. Harus siap. Dan pada saat itu ada murid yang mencoba-coba untuk tidak mengerjakannya. Saya katakan kalau itu tidak kau kerjakan, minggu depan kau akan duduk bersama saya menjadi asisten saya kamu. Enggak mau lah, bukan tidak mau, kau harus kerjakan itu. Dan dia kerjakan dan dia coba untuk mengerjakan itu tidak lengkap. Saya periksa karena konsekuensi semua tugas kita bilang sama anak ini. Kalau dia kerjakan kita harus kasih reward, kan gitu karena setiap jadi payah anak. Jadi saya kasih penilaian dan anak yang mengerjakan tadi dia kira saya tidak memeriksa apa yang dia kerjakan. Tugas itu setengah yang dia jawab. Hasilnya ada tapi jalannya hilang setengah. Saya tidak mau. Saya bilang lihat yang di papan tulis, yang saya suruh kerjakan itu adalah yang dijawab temannya di papan tulis. Pindahkan pada saat itu. Dan itu dihilangkan dia sebagian karena malas saya tahu, tapi saya tidak mau. Saya suruh dia kerjakan semua. Dan saya bilang pelajaran eksakta tidak boleh ada yang hilang jalannya. Karena nanti diperiksa guru yang lain, saya yang disalahkan. Kenapa bisa benar? Akhirnya dia bisa memahami dan dia mengerjakan itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini setiap tugas dia selalu mengerjakan. Luar biasa pengalaman guru kita. Tepuk tangan dulu untuk guru kita. Tadi menanggapi pertanyaan Ibu Fadi sudah dijawab guru kita, bisa dengan salah satunya langsung memanggil siswanya untuk mengerjakan. Atau juga bisa saya tambahi, mungkin ibu harus memanggil orang tuanya, melakukan pendekatan. Kenapa sampai siswa tersebut tidak mau menyelesaikan tugas dari ibu? Demikian ya ibu. Ini tadi sudah posisi kontrol seorang guru. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya ambil kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, gurunya pasti nyuruh, "Pergi hormat bendera selama satu jam." Itu tipe seorang guru sebagai penghukum. Pasti dia waktu membilangnya menyampaikan ke siswa, maka
matanya melotot dengan nada suara yang sangat keras. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Ini merupakan tipe posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolonglah bantu Bapak Ibu ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini ya. Nah, ini merupakan posisi kontrol sebagai teman, dia akrab kepada siswa. Yang berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Upacara pikir melihat tribun dan jangan diulangi lagi. Ini termasuk posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini pokoknya bagaimana caranya supaya siswa mematuhi peraturan sekolah. Dan sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan, menumbuhkan karakter siswa. Apa kamu tahu apa kesalahanmu? Tanya siswa untuk menjawabnya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Sudah saya sampaikan, kita mau menentukan posisi kontrol apakah aku. Yang pertama, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ayo, siapa mau ngasih pendapat Bapak Ibu Guru? Posisi kontrol apakah aku? Manajer. Boleh kasih pendapatnya. Siapa yang mau kasih pendapat? Kita nggak ada menyalahkan ya. Semua pendapat kita benar. Siapa Ibu Priska? Terima kasih Bu Nancy. Kalau dari segi kalimat ini, sepertinya ini Ibu dengan tangan yang menunjuk. Termasuk kepada kontrol sebagai pengurus. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai katanya. Apalagi ini cenderung anak yang malas biasanya ini yang Bu Nancy. Biasanya kita geram dengan anak-anak seperti ini yang tidak mau mengikuti apa yang kita anjurkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu. Menurut Ibu Priska ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Karena dari kalimatnya pasti dia menunjuk siswa. Yang berikutnya, Ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Ini yang membuat merasa bersalah Ibu. Saya pernah pengalaman sedikit ya Bu. Pada saat saya masuk ke dalam kelas, ini kelas IIS pada masa itu, sekarang tidak ada IIS ya Bu. Jadi saya masuk di kelas IIS, saya kan mengajarkan sejarah Indonesia pada saat itu. Tapi ada satu siswa yang mengerjakan mata pelajaran lainnya, tugas mata pelajaran yang lain. Ketika saya sedang menjelaskan, dia sedang asik mengerjakan tugas di buku catatan pelajaran itu. Jadi saya mengatakan kepadanya, saya bilang pertama, kedua dia tidak mendengarkan. Terakhir saya ucapkanlah kata-kata seperti ini. Saya bilang namanya, saya sebutkan namanya. Betapa kecewanya saya, tugas saya tidak kamu selesaikan. Sementara tugas guru mata pelajaran lain kamu selesaikan pada saat jam pelajaran saya. Terakhir semua kelas, semua siswa yang ada di kelas itu diam pada saat itu. Akhirnya dia berhenti mengerjakan tugasnya. Oke, berarti pembuat merasa bersalah. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru. Oke, betul sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman ini gaya tubuhnya pun berbicara, lebih akrab kepada siswa. Ayolah, kerjakan demi Ibu seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ayo, ini sebagai apa Ibu? Sebagai manajer, luar biasa. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Lihat nilaimu kosong. Sebagai pemantau. Oke. Berarti Bapak Ibu sudah memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Keyakinan kelas. Kira-kira di antara kita semua, adakah yang mendengar keyakinan kelas? Pernah dengar atau tahu apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu tadi contoh yang dibilang ibu guru kita.
buat kesepakatan. Itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita bersama siswa, kita saat mulai masuk ke dalam kelas kita buat kesepakatan. Kita suruh siswa membuat kesepakatan apa yang ingin dia terapkan di kelas sehingga dia merasa nyaman di kelas. Dan ingat, keyakinan kelas itu dia jangan menggunakan kata negatif. Dia berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kata negatif misalnya dilarang buang sampah di kelas, itu tidak boleh. Nah, iya betul, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Jangan ribut, itu tidak boleh. Saling menghargai seperti itu. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Antara kelas 1 dengan kelas yang lain tentu keyakinannya berbeda karena siswanya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita setiap masuk kelas kita ajak siswa membuat keyakinan kelas karena itu keyakinan dari dia. Kita harapkan dia mampu melakukannya di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya tampilkan beberapa gambar saat saya membuat keyakinan kelas kepada siswa. Nah, gambar yang pertama saya kasih kertas post-it. Siswa menulis keyakinan apa yang dia inginkan supaya dia nyaman di kelas. Lalu gambar yang kedua siswa menempel. Di gambar yang ketiga saya seleksi karena keyakinan kelas tadi tidak boleh menggunakan kata positif atau mungkin ada keyakinan kelasnya yang sama antara siswa satu dengan yang lain, kita buat kita rincikan yang mana yang menjadi keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Dan ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses dialog, percakapan dialog dengan siswa dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya, sehingga murid kita mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas ini dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika siswa kita salah, kita nggak perlu menjudge-nya langsung. Memang kau kurang ajar, nggak boleh seperti itu. Selama kau bersalah tidak, kita tekankan pada dia. Setiap manusia pasti pernah membuat kesalahan. Kesalahan itu juga sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, misalnya kita katakan seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahannya. Ketika kita pernah melakukan ini, berarti kita sudah pernah melakukan yang namanya restitusi, yaitu tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Mari kita rangkul siswa kita saat dia melanggar peraturan atau keyakinan kelas, kita rangkul, jangan langsung kita salahkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi saya sudah menjelaskan ada kebutuhan dasar manusia. Masih ingat Bapak Ibu? Apa salah satunya? Iya, kebutuhan bertahan hidup, makanan. Yang kedua, kasih sayang. Ketiga, tempat tinggal bertahan hidup, penguasaan, kebebasan. Nah, itu. Jadi kita validasi saat mereka melakukan pelanggaran, pasti mereka ingin memenuhi suatu kebutuhannya. Saat siswa kita terlambat masuk seperti saya bilang tadi, makan di kantin, berarti dia sudah memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Kita nerangkan, dia ketawa di belakang, berarti dia memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Seperti contoh tadi, kita lihat dia tidur, berarti dia pengen bebas tanpa ada aturan dari gurunya. Nah, seperti itulah yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Kita kaitkan dengan kebutuhannya. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Saat tidur, bertanya, pasti kamu punya alasan kenapa kau tidur di kelas, gitu kan? Yang berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga memunculkan motivasi secara intrinsik
intrinsik. Tadi sudah kita bahas ya kan, yang paling kuat adalah motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Kita juga sudah membuat keyakinan kelas, kaitkanlah keyakinan kelas dengan tindakan yang salah yang telah dilakukan. Apa keyakinan kelas kita? Waktu siswa ribut, apa keyakinan kelas yang dilanggarnya? Misalnya, tidak saling menghargai. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Demikianlah yang terkait dengan menegakkan keyakinan. Di sini ini adalah contoh saya menerapkan segitiga restitusi di mana siswa saya dia merasa marah kepada temannya karena temannya mencontek pekerjaannya. Nah, jadi mulai dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu Guru, kita sudah sampai hampir ke penghujung dari kegiatan saya ini. Penutupannya dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu memposisikan diri dalam posisi kontrol saat ini sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berefleksi kepada kita semua dari pemahaman materi, penyampaian materi yang saya sampaikan. Apa perbedaannya terhadap Bapak Ibu Guru sebelum mengikuti kegiatan ini dan sesudah? Atau apa yang bermakna bagi Bapak Ibu Guru setelah mengikuti kegiatan ini? Yang warna kuning sebelum, yang warna hijau sesudah. Jadi kertas yang warna hijau, perasaan ibu setelah mengikuti kegiatan ini, yang kuning sebelum tadi seperti apa? Atau bisa juga ke depannya ibu mau seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Hijau sesudah, kuning sebelum. Hijau? Oke, silahkan Ibu tuangkan hasil redaksinya. Nanti kalau sudah selesai, silahkan ditempel ke karton yang di depan. Oke, ini mungkin ya sharing-sharingnya. Memang ya, ketika kita menghadapi permasalahan yang terjadi dengan anak-anak, itu kadang-kala tidak semudah apa yang kita pelajari di teorinya sekarang, bagaimana kita menghadapi. Nah, kita juga guru ini punya karakter juga sendiri, kemudian kita punya kesabaran ya kan. Nah, siswa ini kadang-kala seperti yang dikatakan guru kita, siswa yang dihadapi guru kita itu mungkin berbeda ya dengan siswa yang saya hadapi. Ya mungkin saya yang kurang pandai mungkin bisa jadi ya, tapi sering sekali ya kalau saya berpikir sehebat apapun gurunya itu dibarengi dengan bagaimana latar belakang dari siswa itu sendiri. Contohnya orang tua, bagaimana orang tua si anak ketika dia diberangkatkan dan sampai di sekolah ini. Jadi nggak spontan begitu saja, dan kita tinggal mentahnya saja, udah tahu-tahu dia udah seperti itu. Nggak semudah itu kita untuk merubah dia, sikap dia dari segi etika dan lain sebagainya.
Ya mungkin guru yang lain mungkin sabarnya luar biasa, tapi mungkin ya saya memiliki karakter mungkin yang dia nggak sabar, ya ataupun mungkin banyak trik-trik yang saya nggak bisa, nggak pandai, mungkin yang lain pandai, nggak tahu juga. Ya saya juga proses tahap belajar. Tapi yang pengalaman saya peroleh memang ada kalanya beberapa anak itu yang luar biasa. Dan ketika kita mau menegakkan peraturan tadi, kita terkendala dengan mungkin kondisi yang terjadi di sekolah kita atau bagaimana. Nah itu yang sering kita mau konsekuen dengan kalau kita buat seperti ini ternyata itu kosong melompong kan gitu ya. Jadi kita sendiri sepertinya ya kadang-kala kita itu menjilat ludah kita sendiri ya kan. Dan kita nggak bisa konsekuen gitu. Seringnya ya kalau saya menghadapi mungkin ya itu saya anggap kelemahan saya. Tapi memang saya ada beberapa anak itu memang luar biasa. Kalau saya berpikir itu berangkat dari latar belakang kehidupannya, orang tuanya. Jadi kita harus kerjasama juga sih saya pikir. Bagaimana peraturan sekolah, bagaimana orang tuanya. Ya karena anak itu memang udah di sini sudah memiliki karakter yang seperti itu, kita merubahnya itu kita nggak mampu. Tapi mungkin ada yang bisa merubahnya, ya saya nggak tahu. Seperti kebiasaan dengan omong cakap kotor, nggak tahu sopan santun itu saya hadapi. Yang saya bilang itu dia sepertinya bukan manusia. Nah seperti itu kalau pengalaman saya. Terima kasih kepada Ibu. Memang betul seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwa memang harus ada kerjasama ya kan Bu, antara guru, sekolah dan pihak orang tua. Karena memang betul siswa kita itu berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Di sini juga kepada Ibu Kadi harus tetap semangat Bu, jangan menyerah menghadapi siswa yang mungkin anak kelas yang paling jauh, anak ISU yang luar biasa akhlaknya, sifatnya, tetap semangat berjuang, tetap menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru yang silahkan menempelkan hasil refleksinya ke kertas yang ada di depan. Saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengisi kertas post-it-nya. Oke, demikianlah hasil refleksi kita sesudah dan sebelum mengikuti kegiatan ini. Jadi saya harapkan hasil pemaparan saya ini boleh kita aplikasikan di kelas saat kita menghadapi siswa-siswi kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan saya hari ini. Apabila pada kesempatan tadi saya mengucapkan tutur kata yang salah, sekali lagi saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.